Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Rahmadani dari program studi S1 Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis perbandingan algoritma a priori dan FP Growth dalam pembentukan pola asosiasi keranjang belanja pelanggan. Pembahasan yang pertama ada informasi umum, kedua latar belakang masalah, ketiga rumusan masalah, keempat tujuan penelitian, kelima manfaat penelitian, keenam batasan masalah, ketujuh metode penelitian, kedelapan subjek dan objek penelitian, kesembilan hasil penelitian atau kesimpulan, 10 kelebihan penelitian, 11 kekurangan penelitian, dan yang terakhir diskusi atau rekomendasi. Yang pertama ada informasi umum. Nama penulis ada Iva Musdalifah dan juga Arif Junanto. Nama jurnal, Jurnal Ilmiah Komputer. Volume 18, nomor 2, halaman 175 sampai 184, tahun 2022. Latar belakang masalah. Data transaksi konsumen yang semakin besar dan kompleks membutuhkan metode analisis yang efisien dan akurat untuk menggali informasi yang berguna. Salah satu teknik data mining yang banyak digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola tersembunyi dalam data transaksi adalah association rule mining, khususnya dalam bentuk market basket analysis. Algoritma a priori dan FP Growth merupakan dua metode populer yang digunakan dalam analisis ini. Meskipun keduanya bertujuan untuk menemukan asosiasi antar item dalam data transaksi, masing-masing memiliki pendekatan dan karakteristik yang berbeda, baik dari segi efisiensi waktu, kebutuhan memori, maupun hasil pola yang dihasilkan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana cara kerja algoritma a priori dan FP Growth dalam menganalisis pola pembelian barang konsumen. Kedua, apa perbedaan hasil yang diperoleh antara algoritma a priori dan FP Growth dalam penentuan pola pembelian. Ketiga, algoritma mana yang lebih efisien dalam hal waktu pemrosesan dan penggunaan sumber daya dalam analisis data transaksi konsumen. Tujuan penelitian. 1. Untuk memahami cara kerja algoritma a priori dan FP Growth dalam proses analisis pola pembelian barang konsumen. 2. Untuk membandingkan hasil yang diperoleh dari algoritma a priori dan FP Growth dalam menentukan asosiasi antar produk. 3. Untuk mengevaluasi efisiensi kinerja kedua algoritma berdasarkan waktu pemrosesan dan penggunaan sumber daya dalam analisis data transaksi. Manfaat penelitian yang pertama, memberikan wawasan kepada pelaku bisnis atau pemilik toko dalam memahami pola pembelian konsumen sehingga dapat merancang strategi pemasaran dan penataan produk yang lebih efektif. Kedua, menjadi referensi bagi peneliti dan praktisi data mining dalam memilih algoritma yang tepat dan efisien untuk analisis asosiasi dalam transaksi. Yang ketiga, memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang data mining, khususnya dalam hal perbandingan performa algoritma a priori dan FP Growth. Keempat, membantu pengambilan keputusan berbasis data dalam pengelolaan persediaan barang dengan mengetahui produk-produk yang sering dibeli bersamaan. Batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini hanya membahas dua algoritma association rule mining, yaitu algoritma a priori dan FP Growth. Kedua, data yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada data transaksi pembelian barang konsumen dalam bentuk dataset sederhana. Ketiga, analisis difokuskan pada perbandingan hasil pola asosiasi, waktu pemrosesan, dan efisiensi kedua algoritma. Keempat, penelitian tidak membahas implementasi algoritma dalam sistem nyata atau aplikasi komersial. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen kuantitatif dengan pendekatan studi perbandingan antara dua algoritma data mining, yaitu a priori dan FP Growth. Tahapan penelitian meliputi yang pertama, pengumpulan data, yaitu data yang digunakan berupa dataset transaksi pembelian barang konsumen, baik dari data nyata maupun data simulasi. Kedua, prapemrosesan data, yaitu data transaksi diproses terlebih dahulu untuk memastikan format sesuai dengan kebutuhan algoritma, seperti penghapusan data duplikat dan pengelompokan transaksi berdasarkan ID konsumen.
Yang ketiga, ada penerapan algoritma, yaitu dataset dianalisis menggunakan algoritma a priori dan FP-Crowd dengan parameter minimum support dan confidence yang sama. Keempat, perbandingan hasil, yaitu hasil dari kedua algoritma dibandingkan berdasarkan pola asosiasian dan waktu pemrosesan. Yang kelima, analisis dan interpretasi, yaitu hasil perbandingan dianalisis untuk menentukan algoritma yang lebih optimal dalam konteks efisiensi dan kualitas hasil pada dataset yang digunakan. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian, dalam penelitian ini, algoritma association rule mining, yaitu algoritma a priori dan algoritma FP-Crowd, yang digunakan untuk menganalisis pola pembelian barang konsumen. Objek penelitian ini adalah data transaksi pembelian barang konsumen yang berupa kumpulan data atau dataset yang merekam item-item yang dibeli oleh pelanggan dalam satu transaksi. Data ini digunakan untuk menguji dan membandingkan kinerja kedua algoritma dalam menemukan pola asosiasi antar produk. Hasil penelitian atau kesimpulan. Kedua algoritma digunakan untuk menemukan frequent item set dan aturan asosiatif dari data yang sama dengan nilai minimum support sebesar 40% dan minimum confidence sebesar 70%. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kedua algoritma menghasilkan pola asosiasi yang identik, namun terdapat perbedaan signifikan dari sisi efisiensi dan kinerja. Disimpulkan bahwa FP-Crowd lebih unggul dalam hal efisiensi waktu dan sumber daya, khususnya ketika diaplikasikan pada dataset berskala besar. Kelebihan penelitian, yang pertama ada perbandingan langsung dua algoritma, yaitu memberikan evaluasi praktis terhadap kinerja. Kedua, penggunaan parameter yang konsisten, yaitu minimum support dan confidence yang sama. Ketiga, aplikasi pada data transaksi nyata, yaitu studi berbasis data real dan relevan. Keempat, evaluasi efisiensi proses, yaitu menganalisis proses dan efisiensi algoritma dalam menangani data. Kekurangan penelitian. Yang pertama, ruang lingkup dataset terbatas, yaitu peneliti hanya menggunakan satu dataset dengan jumlah transaksi yang terbatas. Kedua, tidak mengukur kinerja memori, yaitu fokus evaluasi hanya pada waktu proses. Ketiga, tidak diuji pada variasi parameter, yaitu penelitian hanya menggunakan satu set nilai minimum support dan confidence. Empat, kurangnya analisis visual. Penelitian kurang menampilkan visualisasi seperti grafik ataupun struktur. Selanjutnya ada diskusi atau rekomendasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma a priori dan FP-Crowd mampu menghasilkan frequent item set dan association rules yang sama ketika digunakan dengan parameter minimum support 40% dan confidence 70%. Namun, dari sisi efisiensi, FP-Crowd terbukti lebih unggul karena tidak memerlukan proses pembentukan kandidat item set yang memakan waktu seperti pada a priori. Rekomendasi dari penelitian ini adalah agar pengguna atau peneliti memilih algoritma FP-Crowd untuk kasus-kasus yang memerlukan efisiensi tinggi dan menangani data dalam jumlah besar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.